Kalau demo ke kementerian, kalau bukan menterinya yang datang, kita nggak mau. Ego lah ya. Ya, ego aktivis lah. Ya. Yang dibicarakan selalu big narasi Ya. besar, gitu ya. Seolah-olah perubahan bisa kita lakukan besok, gitu. Tapi yang mau saya ceritakan adalah proses benturan dengan kenyataan itu, pasca post student, itu yang membuat saya menyadari bahwa you are nobody now. Nah, satu hal yang memang harus kita asah itu kan skill ya. Oke. Dan track record. Sobat Forum, kita kembali lagi di acara program Menolak Lupa. Sebuah program yang kita gagas untuk mengingatkan kita akan sebuah nilai-nilai yang seharusnya kita tetap perjuangkan dalam kehidupan ini. Nilai-nilai tentang pembaruan, perbaikan, termasuk bagaimana kita menjadi seorang aktivis yang dulunya aktivis mahasiswa, sekarang tetap bisa survive dengan nilai-nilai perjuangannya tanpa alasan bahwa ini sudah bukan lagi waktunya, ini bukan lagi zamannya. Enggak, demi kebaikan tanpa mengenal batas waktu itu. Kali ini kita hadir, teman saya, dan kita pernah satu kos setelah reformasi, yaitu Dana Dono. Yang teman yang salah satu yang sangat hormati sekali, karena konsistensinya. Dan saya paling takut kalau dimarahin dia, karena tidak konsisten misalnya. Ya. Gimana, Dan? Thank you bro, udah diundang di sini. Sebuah kehormatan ya. Udah lama juga kita ketemu. Mungkin physically bisa 20 tahun kali ya? Iya. Ya pas post student lah ya. Ya. Kita nggak ketemu lagi. Gimana sekarang? Ngapain aja? Ya kalau sehari-hari orang bilangnya ngamen lah, gue jadi pengamen, jadi gitu ojek ya. online gitu ya. Di program Menolak Lupa ini kan beberapa teman kita datang ya. Lalu kayaknya mayoritas sama alasan dengan yang kamu sampaikan itu ya. Seakan-akan menolak mapan gitu ya. Enggak juga. Padahal mapan gitu misalnya, enggak ya? Apa dulu parameternya? Ya yang pasti mungkin karena keasikan ya Sam. Jadi lebih suka merdeka lah ya. Jadi manusia merdeka itu kayaknya satu kemewahan yang menurut saya ini luar biasa bisa kita nikmatin sekarang. Kemerdekaan itu ya. Ya. Berarti merdeka pun kita tetap bisa hidup ya? Bisa lah. Tanpa harus menyerahkan nilai-nilai prinsip-prinsip hidup bisa? Bisa. Nah satu hal yang memang harus kita asah itu kan skill ya. Dan track record. Nah jadi orang tahu. Itu penting ya? Penting. Karena ini refleksi personal ya. Jadi post student itu saya bekerja di NGO dan ada satu pekerjaan yang saya alami waktu itu adalah jualan buku. Jadi menawarkan buku dari satu toko buku ke toko buku yang lain. Wow. Dan Gramedia kalau boleh sebut merek dagangnya. Ya. Lalu dulu ada QB. Kinokuniya itu semua saya masukin. Jadi saya menawarkan ke toko buku ini hampir di seluruh Jakarta. Jadi dari mulai Bintaro, Mall Taman Anggrek, Pondok Indah, Matraman, Grand Indonesia itu adalah coverage saya yang. Nah di tengah perjalanan memang saya menemukan satu benturan lah ya, dimana sistem nggak tahu, bahkan invoice nggak tahu, ya kan? Jadi pokoknya itu waktu itu modal nekat, karena saya lihat di organisasi ini sering menerbitkan buku dan bukunya hanya numpuk di gudang. Saya pikir sayang kalau ini nggak kita sampaikan ke publik ya. Nah, dengan sistem yang modal nekat itu kemudian ya beberapa kali relasi yang kurang mengenakan lah ya, dicuekin apa segala macam itu. Nah, dalam perjalanan pulang itu saya sempat refleksi, ya dulu waktu mahasiswa memang
kita adalah somebody. Kasarnya dulu kalau demo itu kan kalau aparat nggak di sini, pangkatnya kita nggak mau berurusan kira-kira gitu ya. Kalau demo ke kementerian, kalau bukan menterinya yang datang, kita nggak mau berurusan. Ego lah ya. Ya, ego aktivis lah. Ya. Dan bukan aktivis sembarangan, pemimpinnya gitu kan. Enggak lah, pemimpin enggak lah. Nah cuma begitu kita di post student itu, ya we are nobody. Ya. Sampai kita membuktikan bahwa kita punya sesuatu. Ya akhirnya kemudian dihargai keahlian kita. Itu yang kemudian saya pelajarin sih. Jadi saya ngerasa saya beruntung, saya mendapatkan satu proses refleksi yang luar biasa, di mana ego aktivis itu benar-benar dihancurkan di Tapi kan itu termasuk pilihan sulit ya, apalagi dunia buku di Indonesia ya. Ya, lumayan sangat challenging lah ya. Ya, tapi waktu itu karena memang awal reformasi ya, sekitar awal 2000-an, jadi memang buku masih lah ya, belum kayak sekarang kan semua orang ke digital gitu. Tapi yang mau saya ceritakan adalah proses benturan dengan kenyataan itu pasca post student itu yang membuat saya menyadari bahwa you are nobody now. You have to become somebody if you have skill. Ya. Dan itu tanpa kita sadari itu bisa menimbulkan penyakit kalau kita nggak bisa mengatasi. Jadi misalnya seorang mantan ketua ya yang di kampusnya sangat diidolakan, lalu masuk dunia kerja mulai dari bawah, ya. Lalu dia merasa egonya tadi nggak bisa terpuaskan kan, akhirnya pindah kerja, akhirnya dia hilang dan tanpa sadar itu jadi penyakit, bisa bipolar, bisa macam-macam itu. Ya sebetulnya kalau yang agak lebih parah itu kan kalau kawan-kawan aktivis mahasiswa yang tidak pernah masuk ke dunia kerja, kasarnya punya majikan lah gitu, itu arogansi kemahasiswa aktivisnya masih sangat kental. Ya, ekspektasinya kan nggak bisa dimanajemen dengan baik. Betul. Itu satu. Yang kedua, yang dibicarakan selalu big narasi besar, gitu ya, seolah-olah perubahan bisa kita lakukan besok, gitu. Nah, begitu kita masuk ke dunia kerja yang dimana kita punya majikan, kasarnya begitu, kita harus kompromi dengan berbagai aspek ya, soal teman kerja, soal dunia iklim pekerjaan, termasuk yang menurut saya cukup menarik saya pelajari adalah kerja dengan target output. Itu menyebabkan kita lebih disiplin ya, tanpa kehilangan sebetulnya kesadaran sosial kita gitu. Itu sih, ya saya merasa beruntung karena mengalami fase itu. Ya, menurut saya kan ada satu lagi yaitu kesabaran kan. Karena kalau di dunia kampus kita setahun sekali kan ganti posisi tuh. Betul. Sedangkan dunia kerja nggak mungkin dong. Betul. Dalam tempo 5 tahun jadi direktur tanpa modal, yang sekedar melamar kan nggak mungkin kan. Butuh waktu yang panjang sekali. Sedangkan di dunia mahasiswa dulu dalam tempo 3 tahun kita jadi leader. Ya, betul. Dan satu hal yang saya alami, Sam, itu begitu lepas kampus, saya praktis tidak berhubungan dengan kawan-kawan mantan aktivis mahasiswa. Gitu. Apa itu? Memblok diri atau enggak. Memutus itu? Enggak juga, tapi karena memang jalur yang saya tempuh, itu terutama aktivis-aktivis Jakarta tidak banyak yang berkecimpung di situ. Gitu. Sehingga memang relatif tidak ketemu sama kawan-kawan. Jadi relatif saya kemudian punya keleluasan. Atau tekad berpindah kuadran tadi ya? Sebetulnya itu nggak by design sih. Karena saya orang yang sebetulnya tidak well plan ya dalam hidup. Hidup saya itu kan mengalir aja. Kita jalanin aja. Iya, kita jalanin aja gitu. Nah, cuma memang dalam prosesnya saya mengalami satu fase-fase di mana proses refleksi itu memang terus dilakukan. Meskipun saya kemudian berhubungan dengan mantan-mantan aktivis dari kota lain ya, yang kemudian juga ketemu, kemudian saling menguatkan, lalu kemudian ada proses-proses refleksi yang dilakukan itu, tidak ketemu sama kawan-kawan mantan aktivis Jakarta lagi gitu, tapi justru dari kota lain yang memang berkecimpung di dunia itu. Di dunia yang sama? Ya. Gitu. Apa yang menjadikan ini semua
bukan sebagai sebuah plan, tapi hanya seperti air yang mengalir aja ya, sebuah perubahan dan kemudian berpindah kuadran dalam kehidupan ini ya. Oke, kita masuk segmen berikutnya Pak Danar. Kita break dulu. Jadi saya kecewa betul sama SMA saya, dan setelah itu saya tidak lagi percaya sama nilai. Kenapa saya ngambil komunikasi? Sebetulnya ada pengaruh ayah saya. Ayah saya jurnalis, jadi setiap kali pulang kerja, ya saya mendengar kokangan senjata pertama kali di situ, dikejar-kejar sama aparat di situ. Nah itu sepanjang mata memandang itu sudah rata. Tumpukan almari itu disusun. Setelah saya dekati ternyata itu tempat buat tidur bayi.